Jadi gini, Ma'had Al-Zaitun saya analogikan begini ya. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Dibuat sebuah lembaga pendidikan pesantren di mana kurikulumnya semuanya kegiatan di dalam Al-Zaitun adalah sesuai dengan rekomendasi Kemenak. Tapi di situ juga apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi yang dijual di masyarakat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Muhammad Ihsan, seorang alumni Al-Zaitun, memberikan kesaksiannya di sebuah program acara televisi, yaitu bahwasanya beliau membenarkan dan mengutarakan keburukan-keburukan yang ada di Al-Zaitun. Namun beliau juga mengeluhkan dan meminta kepada pihak yang berwenang, agar segera menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi pada Syekh Panji Gumilang, karena beliau selama ini merasa menjadi korban atas kontroversi yang terjadi di Al-Zaitun. Beliau merasa dibenci dan menjadi bahan omongan oleh sebagian masyarakat, baik yang pro Panji Gumilang ataupun yang kontra. Maka di kesempatan ini, Muhammad Ihsan menyampaikan berbicara dengan jujur terkait Al-Zaitun. Nah, mari kita simak videonya. Saya mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pembukaan santri Al-Zaitun kalau berpidato. Qulil haq walau kanal murron. Qulil haq walau kanal murron adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, katakan kebenaran walaupun pahit. Jadi di sini artinya Muhammad Ihsan akan berkata jujur apa adanya, walaupun nantinya akan ada yang tidak menyukainya. Mohon maaf Syekh dan pengikutnya, mohon maaf juga kepada masyarakat, saya harus menyakiti Anda semuanya karena kejujuran saya, karena saya nggak rela berbohong demi Anda bahagia. Karena hari ini tuh saya posisi saya dibenci oleh masyarakat dan saya juga dibenci oleh pengikutnya Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi gini, Ma'had Al-Zaitun saya analogikan begini ya. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Oke? Jadi oleh negara orang-orang ini atau kelompok ini dibikinkan apotik oleh pemerintah. Yang di dalam apotik itu menjual obat yang sesuai dengan izin BP POM. Sesuai, yang legal semuanya. Obat-obat itu yang dikonsumsi oleh kami para santri Al-Zaitun. Gitu. Dimana kalau realnya itu adalah dibuat sebuah lembaga pendidikan pesantren di mana kurikulumnya semuanya kegiatan di dalam Al-Zaitun adalah sesuai dengan rekomendasi Kemenak. Tapi di situ juga apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi yang dijual di masyarakat di dalam Al-Zaitun. Oke, korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al-Zaitun. Santri Al-Zaitun minum obat yang legal, gitu. Yang kemudian, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, yang orang-orang ini adalah pengedar-pengedarnya, atau mereka yang minum-minum obat terlarang tadi. Obat itu... Ini analogi kan ya Mas ya? Ini analogi. Analogi ya? Ini analogi. Obat itu kalau sampai ke minum satu pil aja, maboknya kayak bapak tadi itu. Bisa mencuri, merampok, dibentuk sama negara loh, dibentuk sama negara loh. Dan itu sampai hari ini masih ada kegiatan itu. Siapa korbannya hari ini kita lihat? Kami santri kena stigma oleh masyarakat, diolok-olok di media sosial. Santri Al-Zaitun tinggal bayar 2 juta udah boleh zina. Di masyarakat kami dipandang begitu, kami malu. Berapa banyak influencer yang mengolok-olok kami, padahal kami baik-baik saja. Siapa lagi korbannya? Rakyat Indonesia seperti bapak-bapak ini, ibu ini. Bukan 1-3 orang ini, bukan, ratusan ribu orang.
Ratusan ribu orang. Betul. Kita ada bencana alam ya. Hilang satu orang aja beritanya itu bisa sebulan 24 jam diputar. Hilang satu orang. Ini ratusan ribu orang kayak gini, negara main loh. Udah masuk ke penyidik, tersangkanya nggak ada, gimana coba? Iya. Iya, sebagaimana kita tahu, proses hukum yang menjerat Panji Gumilang statusnya telah naik menjadi penyidikan, namun Panji Gumilang sampai saat ini statusnya masih sebagai terlapor, bukan tersangka. Sekarang yang datang ke apotik sana, yang datang ke Al Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu, emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain nama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Kami minta tolong kepada Sibuk pemerintah. klarifikasi ya Bang Ihsan ya. Sebagai alumni itu sibuk klarifikasi ya. Capek kami klarifikasi. Padahal masalahnya bukan di santri ya. Masalahnya bukan di kami. Kami minta tolong kepada pemerintah, tolong bijak. Tapi kalau gerakan bawah tanah kok tidak tersentuh Mas kesannya sampai sekarang? Dan mereka tetap eksis, jumlahnya ratusan ribu tadi Mas Ihsan sebutkan. Ya karena mereka aja. kamuflase Nggak lah mau Mas. mencari ya. Nggak mau main di teritorial. Nggak ada. Maunya main di pesantren. Semuanya itu siasat Mas. Anda pada saat menjadi santri pun tidak mengetahui hal-hal ini? Mendengar nggak? Saya tahu. Karena saya santri yang bagian orang dalam, orang teritorial, orang tua saya. Ngerti saya. Iya, dari keterangan Muhammad Ihsan selaku alumni Al Zaitun, maka di sini kita harus bisa bedakan mana yang legal dan mana yang ilegal, karena ternyata di dalam Al Zaitun tercampur antara yang legal dan ilegal, dan Muhammad Ihsan beserta para santri yang ada saat ini adalah masuk dalam wilayah legal. Jadi mungkin kita mesti lebih bijak menilai dan membedakan antara Panji Gumilang dengan Al Zaitun atau para santri Al Zaitun, karena santri Al Zaitun pada dasarnya sama saja dengan pondok pesantren yang lain, melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum dari pemerintah dan tidak terhubung dengan hal ilegal di dalam Al Zaitun sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Ihsan. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal ilegal, dan pemerintah bisa segera mengkondusifkan Al Zaitun. Semoga bisa diambil pelajaran dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.